Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai virus corona, di mana ini merupakan salah satu tugas terstruktur dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Denny Permadi MPD. Selanjutnya, seperti yang kalian tahu bahwa virus corona ini sudah sangat menyebar di seluruh dunia. Nah, maka dari itu kita akan membahas lebih lanjut apa sih virus corona itu, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara pengobatannya, apa saja tes yang harus dilakukan agar kita tahu bahwa kita terkena virus corona atau tidak, begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rawiningsih. Di sini saya sebagai moderator, kemudian saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anissa Rahman, kemudian yang kedua ada Cindy Dewi Mentari, dan yang ketiga ada Diana Putri Astuti. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri teman-teman saya. Silakan untuk pemateri bisa langsung memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah severe akut respiratory illness atau SARS pada 2002 sampai 2004 silam, yaitu Sarbecovirus 15. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Virus mengajukan nama SARS-CoV-2. Virus corona terbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nanometer, seperti yang digambarkan dalam penelitian menggunakan cryo-electron microscopy. 6 partikel virus corona mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein S, Spike protein yang membentuk seperti paku, protein M, membran protein, protein E, envelope protein, dan protein N, nucleocapsid protein. Protein S 150 kDa, 7 protein M 25 sampai 30 kDa, 8 protein E 8 sampai 12 kDa, 9, sedangkan protein N terdapat di dalam nukleokapsid. Selanjutnya ada karakteristik virus corona. Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis hingga shock sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang. 13,8% mengalami sakit berat dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis. Berapa besar proporsi infeksi asimptomatik belum diketahui. 21 viremia dan viral yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien yang akut saluran napas atau tanpa komplikasi. Bisa disertai dengan demam fatigu, batuk, atau dengan tanpa sputum. Anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus pasien juga mengeluhkan diare dan muntah seperti terlihat pada tabel 3.3. 26 pasien COVID-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam ditambah salah satu dari gejala. Yang pertama, frekuensi pernapasan 30 kali per menit. Yang kedua, distres pernapasan berat. Yang ketiga, saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. Virus corona juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan
atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus corona bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan memiliki daya tahan berjam-jam hingga beberapa hari. Sedang sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak napas. Berdasarkan data kasus, gejala sering adalah demam, batuk, kering, dan fatigue. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah batuk produktif, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, mialgia atau artralgia, menggigil, mual atau muntah, kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, hemoptisis, dan kongesti konjungtif. 21 lebih dari 40% demam pada pasien COVID-19 memiliki suhu puncak antara 38,1 39 derajat Celcius, sementara 34% mengalami demam suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Hospital Infection Februari 2020, virus corona bisa bertahan di beberapa tempat dalam waktu berikut. Yang pertama di udara 3 jam, yang kedua tembaga dan aluminium 3-4 jam, yang ketiga sarung tangan operasi atau medis 8 jam, yang keempat kertas karton atau kardus 24 jam, yang kelima besi baja plastik 2-3 hari, yang keenam kayu dan kaca 4 hari, yang ketujuh kertas sampai 4-5 hari. Bahkan dalam sejumlah kasus virus ini bisa bertahan sampai 5 hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO, organ pernapasan menjadi target utama infeksi virus corona. Bahkan sebanyak 87,9% pasien yang terjangkit mengalami gejala demam, batuk kering sebanyak 67,7%, dan merasa lelah sebanyak 28,1%. Penyakit paling umum setelah seseorang terinfeksi adalah mengalami pneumonia. Meski memiliki daya tahan hingga berhari-hari, virus corona juga bisa dimatikan pertama dengan menyemprotkan disinfektan ke permukaan barang benda yang berpotensi tertempel virus corona. Kedua, dengan membersihkan permukaan benda menggunakan sabun termasuk saat mandi dan cuci tangan. Terima kasih, saya selanjutnya kembalikan ke pemateri yang kedua. Baik, saya lanjutkan. Pengobatan dan pencegahan COVID-19. Tes coronavirus, saat ini ada 2 jenis tes COVID-19 yang cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu tes PCR dan antigen. Tes coronavirus yang pertama itu ada RT-PCR. RT-PCR merupakan singkatan dari Real-Time Polymerase Chain Reaction. Tes ini dilakukan dengan mengambil lendir hidung dan tenggorokan atau biasa disebut tes swab. Nah, menurut spesialis patologi klinik dari RS Pondok Indah atau RSPI Bintaro Jaya, Dr. Tirza Laundami Darmadi, SPEK, RT-PCR memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Hal ini disebabkan RT-PCR mendeteksi dari materi genetik virus. Namun ada beberapa faktor yang dapat membuat hasil berbeda, seperti cara pengambilan sampel. Saat pengambilan sampel dilakukan dalam kondisi sakit dan juga proses mempertahankan sampel dalam kondisi yang sesuai untuk bisa dipelajari di dalam laboratorium. Nah, biasanya RT-PCR ini membutuhkan hasil yang lebih lama. Tes coronavirus yang kedua itu ada swab antigen. Jadi antigen adalah jenis tes virus corona dengan metode pengambilan sampel swab. Nah, jadi untuk jenis tes ini lebih baik diperiksa pada minggu pertama, kurang lebih itu kurang dari 7 hari dari gejala corona. Tes antigen mampu menghasilkan pemeriksaan kurang dari 1 jam, sehingga bisa mengetahui hasil pemeriksaan lebih cepat. Biasanya saat tes antigen menunjukkan hasil positif, hal ini kemungkinan besar terinfeksi COVID-19. Dengan begitu bisa melakukan pengobatan dan penanganan lebih dini. Tes yang ketiga itu ada rapid test antibody. Rapid test antibody adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara cepat keberadaan antibody di dalam darah.
adanya antibodi di dalam darah bisa menandakan seseorang itu pernah atau sedang terinfeksi suatu penyakit. Tujuannya dari rapid test antibodi itu adalah untuk mendeteksi keberadaan antibodi spesifik di dalam darah yang dapat melawan penyakit tertentu. Sebagai contoh, rapid test antibodi untuk COVID-19 itu bertujuan untuk melihat apakah darah pasien mengandung antibodi IgM dan IgG yang spesifik terhadap virus corona atau SARS-CoV-2. Saat virus atau bakteri menyerang tubuh, sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan memproduksi antibodi yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Kemudian tes yang keempat ada CLIE atau bisa disebut dengan tes serologi, merupakan tes virus corona dengan menggunakan mesin imunologi. Diagnosis COVID-19. Ada beberapa diagnosis coronavirus, antara lain kasus probable didefinisikan sebagai PDP yang diperiksa untuk COVID-19, tetapi hasil inklusif atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif coronavirus atau beta coronavirus. Kasus terkonfirmasi adalah bila hasil pemeriksaan laboratorium positif COVID-19. Apapun temuan klinisnya. Selain itu, dikenal juga istilah orang tanpa gejala atau yang sering kita ini adalah OTG, yaitu orang yang tidak memiliki gejala tetapi memiliki risiko tertular atau ada kontak erat dengan pasien COVID-19. Kontak erat sendiri itu didefinisikan sebagai individu dengan kontak langsung secara fisik tanpa alat proteksi berada dalam satu lingkungan, misalnya kantor, kelas, maupun rumah, atau bercakap-cakap dalam radius jarak antara 1 meter dengan pasien dalam pengawasan atau kontak erat risiko rendah. Probable atau konfirmasi kontak erat risiko tinggi. Nah, kontak yang dimaksud itu terjadi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Ini menurut Song dan kawan-kawan. Mencoba membuat skor COVID-19 Early Warning Score COVID-19 EWS berdasarkan 1.311 orang yang melakukan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA di Cina. Diagnosis komplikasi seperti ARDS, sepsis, dan shock sepsis pada pasien COVID-19 dapat ditegakkan menggunakan kriteria standar masing-masing yang sudah ditetapkan. Tidak terdapat standar khusus penegakan diagnosis ARDS, sepsis, dan shock sepsis pada pasien COVID-19. Selanjutnya itu ada pengobatan COVID-19. Yang pertama itu ada terapi etiologi. Menurut WHO, sedang merencanakan uji klinis tidak tersamar dan multinasional terkait COVID-19 bernama Solidarity. Uji tersebut akan membuat 4 kelompok, yaitu kelompok LPV atau R dan IFN beta. Kelompok LPV R, kelompok CLQ atau HCQ, dan kelompok remdesivir. Kemudian yang kedua ada manajemen simptomatik dan suportif. Nah, ada beberapa jenis pengobatan, diantaranya yaitu ada obat antibiotik, oksigen, kortikosteroid, vitamin, dan obat yang lainnya. Yang ketiga ada manajemen pasien COVID yang kritis. Median waktu onset gejala sampai masuk intensive care unit atau ICU adalah 9-10 hari. Dengan penyebabnya itu adalah ARDS. Faktor resiko meliputi usia di atas 60 tahun, memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Umumnya yaitu ada hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus dan neonatus. Umumnya anak memiliki spektrum penyakit yang ringan. Yang keempat itu ada perawatan di rumah atau isolasi mandiri. Bagi kelompok risiko tinggi, direkomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari, pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2, dan isolasi.
Terima kasih. Lanjut ke pemateri ketiga. Baik, saya sebagai pembaca materi ketiga akan memaparkan materi pada slide 9 dan 10. Di sini ada pencegahan COVID-19 yang pertama yaitu deteksi dini dan isolasi, yaitu pada kelompok risiko rendah dihimbau melaksanakan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari, dan mencari bantuan jika keluhan memberat. Jadi di sini maksudnya itu pada pasien yang terpapar COVID-19, maka dia akan mendapatkan peraturan khusus yaitu melakukan seluruh kegiatan hanya di dalam rumah. Dalam artian berarti tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan di halaman rumah sekalipun. Selanjutnya, pada tingkat masyarakat, usaha mitigasi meliputi pembatasan bepergian dan kumpul massa pada acara besar atau social distancing. Jadi di sisi lain, bukan hanya pasien yang terpapar COVID-19 saja yang hanya mendapatkan peraturan khusus, melainkan warga seperti tetangganya, rekan-rekannya juga mendapatkan peraturan khusus, yaitu tidak diperbolehkannya kumpul massa dan acara-acara besar. Jadi mereka diterapkan untuk melakukan social distancing atau jaga jarak. Selanjutnya ada imunitas. Kurang tidur juga dapat berdampak terhadap imunitas. Gangguan tidur berhubungan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi yang ditandai dengan gangguan proliferasi mitogenik limfosit, penurunan ekspresi HLA-DR atau human leukocyte antigen DR, upregulasi CD14+, dan variasi sel limfosit TCD4+, dan CD8+. 141 salah satu suplemen yang didapatkan bermanfaat yaitu vitamin D. Selanjutnya ada masker. Selanjutnya di sini ada masker not resistant to oil 95. Masker N95 dapat menyaring 95% partikel ukuran 300 nanometer. Meskipun penyaringan ini masih lebih besar dibandingkan ukuran SARS-CoV-2 120 sampai 160 nanometer. Jadi, yang dimaksud dengan masker N95 di sini adalah N itu adalah not resistant to oil. Jadi, masker itu tidak tahan air, tidak tahan minyak. Dan yang dimaksud dengan 95 ini adalah kode seberapa besar kemampuan material yang ada di dalam masker ini bisa menahan partikel yang dihirup. Berarti kan maskernya kan bisa menahan 95% partikel udara yang dihirup. Selanjutnya ada vaksin, yaitu salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah pembuatan vaksin guna membuat imunitas dan mencegah transmisi. 123 saat ini sedang berlangsung 2 uji klinis fase 1 vaksin COVID-19. Selanjutnya ada higien cuci tangan dan disinfeksi, yaitu rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori suspek. Selanjutnya ada kesehatan tubuh agar tidak tertular COVID-19. Di sini lebih cara untuk diterapkan pada diri sendiri. Yang pertama ada siap sedia hand sanitizer. WHO merekomendasikan masyarakat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, sebab hand sanitizer dengan kandungan 60% atau lebih bisa membunuh virus COVID-19 yang punya ukuran cukup besar, yakni 400 sampai 500 mikrometer. Selanjutnya, konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin atau suplemen bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah paparan virus corona.
Konsumsi minuman berbahan rempah-rempah seperti jahe merah juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Selanjutnya, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 paling efektif untuk mencegah penyebaran atau penularan virus ini. Selanjutnya, jangan sentuh wajah. WHO menyebutkan virus corona bisa masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona, kamu harus berlatih untuk mendiamkan tangan agar tidak menyentuh wajah selama minimal 1 menit. Jika sudah berhasil, tambahkan menjadi 5 menit. Dan latih terus sehingga kamu bisa benar-benar meminimalkan kebiasaan sentuh wajah. Selanjutnya, bawa alat makan sendiri. Bawalah selalu alat makan sendiri, pastikan alat makan dicuci dengan sabun hingga bersih. Jadi, tidak bareng-bareng alat makannya, atau alat perlengkapan lainnya. Selanjutnya, ada ketika berada di tempat umum. Yang pertama, jadi ini lebih ke adem-adem kita saat ada di luar. Yang pertama, menghindari transportasi umum. Yang kedua, social distancing. Yang ketiga, tidak melakukan kontak fisik. Yang keempat, membersihkan meja saat akan duduk di restoran. Jadi, yang dimaksud dengan poin pertama itu, tidak lebih menghindari transportasi umum yang sekiranya tuh kedudukannya tuh kayak rapat-rapat seperti angkot gitu. Terus yang kedua ini sudah jelas banget, yaitu jaga jarak. Yang ketiga juga jelas banget tidak melakukan kontak fisik kepada orang lain. Terus yang keempat, membersihkan meja saat setelah duduk di restoran. Terima kasih. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Kemudian kepada teman-teman di rumah juga tetap stay safe, stay healthy, dan atuhi protokol kesehatan. Bila ada kurang kata dan salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.